Halo, apakah suaraku sudah masuk? Jelas Kak. Jelas, ya udah. Ya mungkin saya buka terlebih dahulu buat acara CME kelas online pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya jadi perkenalkan saya Akbar dari perwakilan Departemen Litbang. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan mentoring online dengan mata kuliah pemrograman komputer. Masuk Kak. Ya, dan di sini kita kedatangan tamu yang mementoring sekarang adalah Mas Salman dari Paralel B angkatan 2019. Jadi nanti Mas Salman yang akan memberikan ilmunya, sedikit ilmunya atau ilmunya buat teman-teman semua biar nanti pada waktu saat UTS ataupun U apa ya? Kalau praktikum itu PTS ya. PTS itu nanti bisa dilancarkan dan mendapatkan nilai yang baik. Jadi mungkin sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu biar diberi ilmu yang bermanfaat. Doa mulai. Doa selesai. Untuk waktunya saya berikan ke Mas Salman lagi ya. Jadi nanti dari Mas Salman mau mulai jam berapa atau ke menit berapa silakan. Terima kasih.
Halo semuanya, selamat malam. Saya Salman dari Paralel. Di sini kan kita mau belajar mengenai itu ya, program komputer. Nah, program komputer ini kan nanti bakalan diajari 5 materi utama, yaitu Word, Excel, PowerPoint, Pascal, sama MATLAB. Untuk Word, Excel, sama PowerPoint, saya yakin kalian sudah pernah pakai. Pasti sudah sering lah ngelakuinnya. Kayak Word buat makalah-makalah, PowerPoint ya presentasi, Excel biasanya kalau ada tugas-tugas khusus gitu. Kalau sekarang saya lebih bakalan jelasinnya yang di Pascal. Mohon maaf, boleh tanya kalau yang di Pascal ini udah sampai mana ya? Halo, suara saya masuk. Halo. Baru mau masuk ke statement perulangan, Kak. Berarti kalau untuk pemilihan sudah ya? Iya, sudah. Nah, ya. Kalau paralelku sudah. Ini biar lebih gampang kita ini. Mas, permisi sebelumnya. Iya. Ini nggak bisa Masnya menjelaskan dari awal saja apa Mas untuk Pascalnya Mas? Ya, ini sebentar biar lebih enak. Nah, ini jadi kan untuk Pascal saya jelasin dari awal ya yang saya ingat itu. Pertama-tama kan kita pilih kayak kalau Pascal itu harus ada identifier. Bentar, saya tunjukin. Nih, kelihatan di layar ya? Kelihatan tuh. Oh, ya. Jadi di sini kan kalau identifier kan biasanya itu yang dituliskan di depan-depan. Lah, syarat-syarat identifier kan sudah dijelaskan kemarin sama Pak Uri pasti. Pertama itu yang awalnya nggak boleh angka. Kedua itu nggak boleh ada spasi. Harusnya itu underline kalau nggak salah namanya. Kalau kata-katanya sepanjang apa nggak apa-apa, suka-sukanya. Pokoknya syaratnya itu pertama nggak boleh angka, nggak boleh ada tanda-tanda kayak petik, bintang, koma, dan lain. Terus harus di depannya ini apa? Tidak boleh ada spasi, harus adanya bolehnya itu underscore. Untuk ini biasanya ini saya kasih soal yang dari tahun lalu. Rata-rata pertama-tama itu dituliskan kayak dasar-dasarnya dulu yang ditanyakan. Ini untuk deklarasi, yang dinamai deklarasi itu yang kayak gininya. Usesnya ini apa, habis itu variabelnya apa aja, itu dideklarasikan. Bisa juga kayak dikasih konstanta tersendiri. Jadi dia bisa misalkan pi sama dengan 3,14 bisa dimasukkan terlebih dahulu. Untuk macam-macam deklarasinya itu ada banyak. Bisa kayak variabel tadi untuk menentukan variabelnya apa aja. Itu aku lupa lebih lengkap. Ini bentar. Ini ada konstanta, variabel dan lain-lainnya. Kayak yang ini. Di sini ada real dan lain-lain, integer. Terus ada kemudian statementnya pertama ada apa? Pemilihan ini ada if then, case of. Perbedaannya kalau if then sama case of, kalau case of kita bisa lakuin tulisannya langsung
case dari apa. Misalkan ini di program saya, ini CG ini. Misalkan CG itu kalau diisi 1, maka yang akan jalan itu ini. Terus kemudian yang kedua, misalkan kalau diisi angka 2, maka yang jalan akan yang ini. Terus kalau if then itu, dia itu harus dilakukan satu-satu. Jadi misalkan if CG sampai dengan 2, then baru ditulis bikin dan diteruskan ini. Kayak yang ini. If lurus sama dengan 2, then baru bakal ditulisin jalannya ini, programnya. Terus yang ketiga itu ada yang namanya repetisi atau perulangan. Repetisi atau perulangan itu ada 2, kayak kalau nggak salah itu while do sama repeat until. Untuk while do sendiri itu bedanya while do sama repeat until. Kalau while do itu biasanya dilakukan di depan. Misalkan kayak while A sama dengan 10 atau while A di bawah 10, dan terus habis itu baru itunya bisa dijalankan. Misalkan A sudah di atas 10 atau ya kalau perintahnya while A di bawah 10, misalkan while A di bawah 10 terus A-nya ini menyentuh angka 10, maka program itu akan berhenti. Sedangkan kalau while masih di bawah 10, dia akan terus-terusan berulang terus jalan. Salah. Untuk repeat until, kalau repeat until bedanya itu dia itu batasannya ditaruh di akhir. Nah ini, kalau repeat until itu secara simpelnya kayak gini. Ini repeatnya ada di awal, bla 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 repeat. Habis itu baru bikin, tuliskan perintahnya apa aja, until. Ini until J tidak sama dengan Y. Misalkan saya ini ya. Ini masukkan angkanya. Ini misalkan saya memasukkan input in selain huruf Y, dia akan berhenti. Kalau huruf Y, dia akan jalan lagi. Justru masukkan tinggi badan lagi. Kalau berbeda inputnya, berhenti langsung. Nih. Terus ini, sebentar. Ini ada yang ingin ditanyakan dulu untuk sampai sini dulu. Itu Kak, mau tanya yang deklarasi kayak integer terus string, char, itu apa sih Kak bedanya Kak? Tak bukain di web aja ya, biar lebih kelihatan tulisannya. Ada. Jadi ini kan ada kayak variabel ya. Variabel itu ada integer, char, habis itu ada apa lagi itu namanya? String. Beda-bedanya itu tergantung keperluan kalian. Bentar. Aku nggak hafal semuanya soalnya. Ini ada banyak sebenarnya. Nah, ini. Kalau yang sering dilakuin, apa yang dipakai itu biasanya ini. Integer, real, char, sama string ini. Kalau integer ini biasanya itu cuma angka, tapi nggak boleh ada komanya. Kalau misalkan kamu perhitungan, integer ini jarang. Integer biasanya dilakukan buat pemilihan. Soalnya kalau kamu hitung-hitungan biasanya ada komanya. Kecuali kalau cuma penjumlahan, perkalian, pengurangan. Tapi kalau pembagian, biasanya ada komanya. Nah, kalau ada komanya, biasanya menggunakan real. Real ini itu angka yang ada koma-komanya. Jadi itu lebih bagus sama lebih spesifik untuk menunjukkan angkanya berapa. Sedangkan kalau cari itu cuma ada satu suku kata atau satu simbol. Yang kamu pakai itu cuma satu. Jadi bisa huruf, bisa lambang. Terus kalau yang string ini tuh biasanya kata-kata. Misalkan ya, tidak, pokoknya yang lebih dari satu karakter. Gitu. Gimana? Iya Kak, makasih Kak. Ada lagi yang sampai sini dulu sebelum bahas soalnya.
Kalau udah nggak ada ini ya, masuk ke soal dari UTS tahun lalu. Dari soal pertama itu tadi sudah diketahui kan, identifier itu syarat-syaratnya apa aja. Pertama, nggak boleh angka duluan, harus huruf. Kedua, nggak boleh ada spasi, harus underline. Yang ketiga, nggak boleh ada lambang-lambang kayak bintang, plus, minus, itu nggak boleh. Yang boleh cuma underline. Terus yang kedua ini deklarasi tadi udah ada variabel, ada deklarasinya apa aja. Terus sekarang ini yang masuk nomor 2, ini ekspresi yang sesuai dalam Pascal. Dalam Pascal ada aturan ini untuk kayak masukin di awalnya. Misalkan kalau kamu masukin rumus harus pakai titik 2 sama dengan. Kalau kamu memasukkan pernyataan pakai titik 2. Kalau kamu mengakhiri pernyataan pakai titik koma. Titik koma ini dilakuin setiap kali setelah melakukan pernyataan kayak ini. Meskipun pakai write harus ada titik koma. Meskipun pakai pernyataan rumus harus pakai dikasih titik koma. Titik koma ini lambangkan akhir dari perintah yang kamu masukkan. Jadi ini ada misalkan rumus M titik 2 sama dengan, berarti rumusnya M itu tinggi dikurangi 100 dikurangi bla 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 bla, akhirnya harus tetap dikasih titik koma. Untuk yang terakhir, yang titik ini hanya berlaku untuk N yang paling terakhir. Misalkan ini pakai titik koma, dia nggak mau. Nah, syntax error akhirnya, dia tidak diperbolehkan. Soalnya kalau ada titik, berarti itu udah akhir dari seluruh program ini. Sampai sini paham? Ya udah lanjut sekarang. Untuk ini kan udah diketahui tadi. Kalau untuk menyatakan rumus harus kasih titik koma, jadi X titik sama titik koma titik 2. X titik 2 sama dengan M. Untuk perkalian, lambang yang dipakai itu bintang. Untuk penjumlahan seperti biasa penjumlahan. Ini terus habis itu ada C. Terus habis itu langsung masukkan titik komanya. Habis itu kalau untuk yang kedua juga sama. Untuk pangkat sebenarnya ada kayak rumus khususnya. Cuma misalkan kamu nggak pengen pakai rumus khusus, bisa langsung pakai B bintang B. Jadi kalau untuk pangkat B dikalikan B itu lagi, kayak yang biasanya gitu. Kalau ini juga ada angka sama ada variabel gini, tetap harus menggunakan bintang. Jadi menggunakan perkalian. Untuk pembagiannya bisa pakai kurung. Tapi misalkan kalau ini cuma 3x plus y, habis itu baru dibagi p min 4t kuadrat, ini jangan lupa harus dikasih kurung untuk menyelesaikan ini dulu, kayak penjumlahan biasa. Jadi yang membedakan cuma titik komanya, titik 2 sama dengan, habis itu belakangnya harus dikasih titik koma. Untuk nomor 2 apa bisa dipahami? Yang rumus khusus tadi gimana, Kak? Yang pangkat 2 sama pangkat 3 itu. Kalau pangkat 2 kalau di Pascal itu nggak bisa pakai yang shift yang 6 itu, angka 6. Aduh. Nggak bisa pakai yang ini tanda kayak gini tuh, ini nggak bisa dipakai kayak. Soalnya ini nggak masuk ke programnya Pascal. Pakai apa ya itu? Kalau akar itu pakai SQR. Oh iya, untuk kuadrat pakai SQR. Kalau untuk akar 2 itu pakai SQRT. Untuk pangkat 3, kalau untuk pangkat 3 ini masih itu. Lupa. Soalnya kalau untuk penggunaan pangkat 3 itu masih jarang digunakan soalnya. Aku sendiri juga belum pernah kalau hitung-hitungan sampai pangkat 3 kalau yang di Pascal ini. Biasanya kalau di MATLAB baru pakai pangkat 3. Soalnya lebih gampang. Iya, Pokoknya Kak, makasih, Kak. Iya. Maaf ya.
Untuk yang lainnya, apa yang mau tanya lagi? Udah. Kalau gitu sekarang masuk ke nomor 3 ini. Ini misalkan diberi program atau prosedur gini. Ini judulnya. Judul dari prosedur ini tadi. Ini kan diperintahkan untuk menulis hasil eksekusi program di atas sama cara kerja program. Cara baca program kayak gini tuh, pertama baca ini dulu. Kalau write learn berarti dia akan langsung dituliskan. Jadi dia itu akan langsung muncul, salah. Ini akan ada ini write learn, ya kan? Kalau misalkan di play atau di run, yang write tadi ini kan ini dia akan bisa nginputin data. Misalkan saya input 18 gini. Nah, sedangkan untuk write learn dia itu yang ini tadi berat ideal Anda ini. Ini itu adalah yang langsung dituliskan. Jadi dalam rumusnya itu langsung keluar. Kalau write kamu bisa nginput sesuatu. Entah itu learn atau read. Sedangkan kalau write learn dia bakal langsung muncul sesuai dengan apa yang kamu tulis. Akan pakai program yang lain. Yang ini. Akan pakai program ini. Yang muncul semua ini dari sini sampai sini itu write learn. Nah kalau untuk silahkan ini dia itu pakai write, soalnya dia bisa nginputin data. Jadi misalkan saya pakai konversi suhu. Nah ini setelah itu di bawah sini sampai sini dia itu pakai write learn lagi. Itu dia nanti kasih pemilihan ini kan harus input data. Kalau input data bukan write. Ini juga pakai write. Kalau kamu masukin tulisan ini, pokoknya segala yang kamu input pakai write. Tuh. Layar tulis. Nah. Jadi kalau cara bacanya ini kan 3 ini write learn. Jadi dia langsung keluar. Jadi akan tertulis saya sedang belajar Pascal. Saya senang sekali. Walau saya sedikit bingung. Terus ini kan berhenti di sini, end selesai. Terus bikin kesan. Tetapi saya sangat senang sekali. Nanti di bawahnya akan tulis akan keluar. Tapi kalau yang ini kan tidak ada headline-nya ya kalau dilihat ya. Kalau tidak ada headline-nya biasanya tidak bisa tidak muncul tapi langsung tertutup. Misalkan ini kalau headline-nya dihapus, ini kalau nggak ada headline-nya dia nggak bakal bisa munculin. Ya. Kalau dia nggak ada headline-nya ini, nanti dia nggak bakal bisa muncul. Nah, ini kan setiap tulisannya ini ada headline-nya. Setiap headline ini nanti bakal kayak nampilin tulisannya. Misalkan kalau headline-nya dihapus, dia nggak bakal bisa kelihatan. Langsung ketutup dia. Jadi nanti ini bisa langsung, misalkan ini benar ini memang bakal berjalan, cuma kayak bakal langsung selesai gitu loh. Jadi dia langsung nutup, soalnya dia itu sudah selesai. Coba ke Pascal aja. Nah.
Ini sudah saya run, tapi dia nggak bisa muncul kan, nggak kelihatan. Soalnya dia itu programnya sudah berjalan, sudah selesai. Kalau sudah selesai, ya sudah, berarti langsung ditutup lagi. Tapi kalau aplikasi e-run, nah ini tadi yang atas ini tadi itu yang tadi yang sudah berjalan. Tapi karena sudah berjalan, nggak ada redline-nya, dia langsung ditutup. Jangan yang bawah ini dikasih redline, jadi dia bisa dibaca terlebih dahulu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Yang prosedur tadi Kak. Prosedur itu termasuk deklarasi ya Kak? Prosedur kesan itu. Iya, ini kayak itu loh judulnya. Kan kalau saya akan pakai yang program ini loh. Program berat badan. Ini maksudnya judul programnya itu berat badan. Kalau prosedur kesan itu termasuk tadi itu deklarasiannya. Oh iya Kak. Sama aja jadi Kak ya. Ya, kurang lebih sama. Iya Kak. Untuk nomor 3 apa udah selesai? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah ya. Sekarang masuk nomor 4. Nomor 4 ini kan pakai program pemilihan case of. Jadi ini dia mintanya itu kalau keluar anaknya satu itu keluarga sangat kecil. Kalau dia keluar anaknya 2 keluarga kecil, 3 sedang, agak besar dan besar. Nah untuk pakai case of ini itu bisa pakai yang dimasukkan itunya dulu. Jadi pertama kita kayak buka pembukaannya dulu, openingnya dulu. Ini kayak judul-judul ini kamu nggak pakai nggak apa-apa, tapi kan untuk penjelasannya nanti, misalkan kalau dikeluarkan atau diluncurkan program itu nanti. Habis itu ini kan untuk menginput jumlah keluarganya atau jumlah anaknya. Berarti kita pakai write. Habis itu masukkan judul apa yang kamu tuliskan terlebih dahulu. Jadi write jumlah anak. Itu ditulis lagi read atau rootland terserah. Ini misalkan jumlah anak ini variabelnya saya kasih A. Habis itu nanti di bawahnya bisa pakai case of. Case A of enter misalkan 1 T2 begin. Jadi misalkan kan kalau anaknya 1 disuruh nulisnya keluarga kecil. Keluarga sangat kecil. Misalkan 2 tuliskan salah. Tuliskan keluarga besar gitu ya. Misalkan ini. Ini setiap kali setelah nulis case of misalkan 1 terus bikin, ini harus dikasih n. Berarti menyatakan selesainya yang atas itu tadi. Habis itu tadi tulis readline. Biar nanti bisa terbaca atau tidak langsung tertutup. Itu n titik. Tapi kalau gini itu masih belum bisa dilakuin. Soalnya dia itu nggak punya identifier. Identifier itu maksudnya untuk mengidentifikasi ini itu apa. Jadi harus masukin misalkan ini keluar. Ini judul programnya itu keluarga. Habis itu variabelnya A itu pakai integer. Yes. Ini belum masih titik. Jangan lupa masih meskipun yang judul juga harus masih titik. Nih 11 7 konstanta not match.
Ini kurang berarti N-nya untuk mengakhiri case of-nya. Nah, masukkan jumlah anak. Anaknya 1. Bakal keluar keluarga sangat kecil. Kalau misalkan jumlah anaknya 2, masuknya keluarga besar. Cara tulisannya ini juga sama, cuma tinggal diulang aja. Kalau ini misalkan anaknya 3, klik tulis di sini 3.2 begin, terus Brightland keluarga apa, habis itu 4.2, 5.2 sama begin, bla 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 gitu. Pokoknya habis ini harus kasih N lagi untuk nutup case off-nya. Jadi case off ini buka, habis itu buka di begin. Nah, habis itu kan dia udah nutup pakai N-nya ini. Tapi kamu harus tutup lagi sama N lagi untuk nutup case-nya ini. Jadi ini satu perintah sudah selesai. Harus udah ditutup. Habis itu read-nya ini untuk membacakan atau supaya ini nanti tadi programnya tidak langsung tertutup atau selesai. Jadi masih bisa dibaca. Kayak tadi ini tadi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kak, berarti setiap data itu berarti ada N-nya ya. Misalnya tadi kan datanya 2. Berarti Ya. N-nya ada 2. Iya, jadi N tergantung. Gimana? untuk N, kan tadi datanya ada 2, keluarga sangat kecil sama kecil. Berarti itu di Ya. akhirnya N-nya, N titik komanya berarti ada 2 ya, Kak? N titik koma itu yang mana maksudnya? Ini kan N kan apa? Oh, maaf gak dengar. Gimana? kan datanya ada 2 ya, Kak, itu, Kak. Apanya? Untuk itu datanya kan Ini ya. keluarga kecil sama keluarga besar. Berarti untuk setiap data itu berarti harus dikasih N ya, Kak? Jadi kalau datanya 2 berarti N-nya harus ada 2. Iya, jadi misalkan kau yang tadi kataku variabel ini tadi nih loh. Lah dia ini bisa berapapun terserah. Oh, bukan kalau yang katamu N2 ini tadi ini dah. Dia itu enggak. Oh. Enggak, dia meskipun ini misalkan aku pakai 3 datanya. Nah. Nih, aku pakai 3. Kan gini ya. Ini kan N-nya 2, tapi ini tetap bisa keluar. Dia kenapa N-nya 2? Soalnya ini pertama, N ini nutup begini yang ini. Yang ini, punyanya 3 ini tadi. Iya, Kak. Jadi yang ini akan nutup ini. Oke. Terus untuk yang ini, itu nanti akan nutup case of ini tadi. Oh, oke. Nah, kalau yang ini untuk nutup semuanya. Jadi berakhirnya program itu pakai N tapi pakai titik. Gitu. Iya, Kak. Makasih, Kak. Paham. Jadi misalkan kalau ini kamu ada case of, habis itu di bawahnya lagi ada if then. Lah berarti nanti kamu itu harus tutup lagi. Ya. Oh, oke. Ada yang mau tanya lagi? Permisi Kak, mau nanya. Nah, ini. Itu kan di kepala program tuh biasanya digunakan uses kan? Apa? Di kepala program. Halo? Di bawahnya program biasanya di bawahnya ada uses CRT atau WinCRT ya kan? Halo? Maaf putus-putus. Tes. Putus-putus nggak sekarang? Lancar Ini. kok. Ya. Kan di kepala program itu biasanya di bawahnya pakai uses kan Kak? Ya. Itu tapi program kakak yang ini tuh nggak pakai uses. Itu penting nggak sih usesnya? Ini. Aduh, ya. Kalau kamu pakai uses gini ya. Uses. Ini sebenarnya nggak apa-apa. Misalkan usesnya aku kan pakai CRT soalnya ini Free Pascal. Kalau yang WNCRT itu katanya untuk itu yang True Pascal. Nah, dia nggak ngefek sebenarnya. Tetap biasa. Cuma kalau kamu pakai uses, ada waktu bikin ini, kamu bisa pakai clear screen. Nih. Kalau kamu pakai clear screen, bentar. Oh, kan. DLR. Aku kayak salah tulis.
Ini loh, kalau pakai N. Nah, pakai clear screen gini. Kalau kamu pakai clear screen, atasnya langsung hilang. Dia bakal bersih kayak gini tampilannya. Jadi bekas-bekas yang lalu dia nggak ada. Kamu bisa masukin 2 keluarga besar. Itu kamu masukin lagi. Yang tadi hilang langsung. Langsung balik lagi ke yang awal. Kayak gitu. Gimana? Berarti kalau pakai users harus pakai clear screen. Sudah? Ada yang mau lagi yang ditanyakan? Kak, saya mau tanya, Kak. Yang ini ya. Kalau untuk apa? Pertanyaan-pertanyaan kayak penjelasan kayak gini-gini itu harusnya itu ya, apa? Cuma perlu bacaan aja, nanti kayak yang catatan dari apa Pak Urip atau PowerPoint kan pasti udah di-share sama Pak Urip tadi atau kemarin-kemarin. Untuk ini algoritmanya ini tadi yang kayak tadi, penggunaannya, itu cara kerjanya, itu kan pasti penting. Nanti kamu tinggal jelasin aja. Terus untuk ketentuan-ketentuan sudah ada kan tadi kan? Cara-caranya, ketentuannya. Terus ini yang tadi aku bilang ada apa? N-nya ini bisa dipakai kayak gini. Pada kasus nomor 2, dia pakai repeat until sama case off kan. Lah untuk pakai repeat until sama case off ini tadi, berarti dia itu numpuk 2 perintah. Bentar, yang mana? Nah, yang ini. Dia pakai repeat until. Repeat until itu digunakan untuk pada saat dipilih X, maka selesai bekerja. Selama bukan huruf-huruf tersebut, maka menu akan ditampilkan lagi. Jadi kalau tidak dipilih X, tidak di apa? Kalau dia milih selain huruf X, dia bakal bekerja gitu kan. Pokoknya kalau selain huruf X itu hilang gitu intinya. Habis itu dia itu berarti pada perintah yang seperti yang saya jelaskan pertama, repeat itu perintah awalnya ditulis di awal. Tapi batasannya akan ditulis di akhir. Jadi misalkan ini repeat until, saya bahas ini pakai perhitungan luas segitiga 12 2. Nah, apakah Anda ingin mengulangi? Kalau aku pakai X, selesai. Tapi kalau yang lainnya dia bakal mulai lagi kayak gitu. Terus untuk case off sama kayak yang nomor 4 tadi, case off-nya dimulai dari ini, terus dimasukkan ke N ini. Kalau untuk repeat until, dia kan nggak perlu pakai N, soalnya dia udah ada until ini tadi. Ada until. Beda lagi kalau kamu pakai yang satunya lagi. Apa? While do itu perlu dikasihkan N, soalnya dia nggak ada batas akhirnya. Kalau repeat until kan, batas akhirnya itu until ini tadi. Sedangkan while do bakal ditulis di awal. Jadi while pilih apa? While apa yang namanya? W tidak sama dengan X, maka ininya dan ini akan ditulis program ininya. Jadi misalkan ini aku tulis while do, while W tidak sama dengan X, dan habis itu aku tulis ini semuanya. Aku tulis semuanya. Nah itu nanti programnya akan kayak tadi, cuma bedanya batasnya ada di awal. Terus kalau repeat until itu, bedanya dia kalau salah bakal ke play terus, bakal keren. Dia bakal berhenti kalau dia itu benar. Itu intinya. Jadi repeat until misalkan W-nya udah menyentuh X, berarti dia bakal berhenti. Tapi kalau while kalau dia masih X, dia bakal terus jalan sampai dia tidak jadi X. Apa ya? Jadi intinya gini. Kalau while do, dia bakal terus-terusan jalan selama nilainya benar. Tapi akan berhenti saat nilainya salah. Misalkan, while A di bawah 10, do, habis itu program. Jika nilai A masih di bawah 10, programnya bakal terus berlanjut. Tapi kalau A-nya udah menyentuh 10 atau ke atasnya, programnya langsung berhenti, selesai. Sedangkan untuk repeat until,
repeat program yang dituliskan programnya bla 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 until A di bawah 10. Nah, itu artinya programnya itu bakal terus diulang selama A tidak di bawah 10. Jadi jika dia menyentuh angka di bawah 10, programnya bakal berhenti. Kayak gitu. Kalau kamu masukin repeat dalam case of bisa pakai gini. Atau case of dalam repeat, jadi dia pakai pengulangan awal, dia bakal ngulang terus sesuai dengan keinginanmu. Sedangkan kalau case of itu kayak yang tadi PTS. Nah, ini dia pakai repeat until di dalamnya if then. If plus sama dengan 2 then. Ini bakal terus-terusan ngulang terus sampai syaratku terpenuhi. Syaratnya apa? Ini yang diurat ini. Masukkan suhu akhir sama suhu awal. Berarti kan suhu maksimumnya ini. Kalau dia udah menyentuh suhu maksimum, berhenti. Selesai. Gitu. Untuk ini ada yang ditanyakan dulu. Ayo, soalnya ini juga rada susah untuk repeat until sama while. Mungkin belum ada pertanyaan Kak dari teman-teman. Nggak ada yang ditanyakan lagi untuk yang ini repeat until sama while do-nya. Apa ada yang ditanyakan untuk repeat until sama while do-nya? Sudah ya. Berarti sekarang masuk yang ketiga. Apakah program ini apabila akan eksekusi? Ini berarti kayak yang pertanyaan dari nomor 3 sebelumnya. Jadi untuk membaca ini tuh termasuk deklarasi. Dia menyebutkan konstanta. Jadi selama di dalam program ini kata pi akan terus-terusan di 3,14. Jadi saat kamu menuliskan di sini pi, berarti nilai pi ini tadi langsung jadi 3,14. Habis itu dia ngasih tahu variabelnya, jari ini sebagai integer, untuk luas sebagai real, terus masuk prosedur hitung luasnya. Saat ini dimulai, ini kan menggunakan rumus, ini rumus luas, deklarasi rumusnya, luas sama dengan 4 kali pi kali SQR jari-jari. SQR ini yang tadi saya katakan kuadrat jari-jari. Terus setelah itu, untuk write ini lagi, write len nanti akan menampilkan tulisan luas bola sama dengan habis itu koma luas. Koma luas ini, koma di dalam kolom ini berarti nanti akan menampilkan hasil dari perhitungan ini tadi. Jadi nanti akan tulisannya luas bola sama dengan luasnya berapa gitu. And selesai kan? Itu ini write, tuliskan jari-jari bola. Ini buat deklarasi prosedur ya. Jadi ini masih belum masuk sebenarnya. Belum masuk perhitungannya, soalnya dia masih belum ada prosedurnya. Belum ada tulisan ini, write jari-jarinya. Kalau misalkan ini bukan prosedur atau langsung program langsung bikin, dia bakal langsung keluar 0. Soalnya jari-jarinya tidak terinput. Jadi dia langsung masukkan angkanya itu 0. Untuk yang ini kan langsung masuk, dituliskan jari-jari bola. Nanti dibaca sebagai jari-jari. Pakai jari ini tadi. Jadi jari akan masuk ke prosedurnya. Ini langsung jadi hitung luasnya. Selesai. Terus sampai sini ada yang ingin tanyakan lagi?
Itu pas ulangan Halo? kita buat program gitu Kak. Dari kondisi yang ditentukan sama soalnya. Maaf, Kak kedengeran. Apa ada yang ingin ditanyakan? Mas izin bertanya, Mas. Kak, berarti Ya, Untuk pengulangan Waldo atau repeat until itu bisa digabung nggak, Kak? bisa. Jadi ini kan Kak ini yang program ini. Ini kan aku pakai repeat until dalam if then kan. Ya, if then ini sendiri itu ada di dalamnya case of. Sedangkan kalau misalkan ini aku tambahin repeat until, aku bisa tambahin repeat until di awal sini, di awal bridge ini. Sebagai kayak pengulangan kayak kamu mau ikut apa? Ikut sama. Kamu mau menghitung lagi atau tidak? Yes or no? Kayak yang tadi itu. Kalau misalkan yes, nanti akan ke-repeat lagi programnya, terulang lagi, dilakukan lagi. Kayak gitu. Jadi pengulangan pada awal program ya, Kak? Ya, bisa dilakukan kayak gitu. Makasih, Kak. Kalau kamu mau ngelakuin kombinasi, kamu bisa masukin apa aja ke dalamnya. Jadi bisa repeat dalam while do, dalam case of, dalam sembarang-barang sesuka-sukamu, semampunya. Pokoknya yang menjadi salah itu programmu itu harus masuk akal pertama. Kayak misalkan kalau ininya salah, maka nggak bakal bisa berjalan. Kayak tadi misalkan ada kesalahan satu aja, dia nggak bakal bisa berjalan. Tapi enaknya di Pascal, dia bakal ngasih tahu kamu di mana kesalahanmu. Kayak misalkan ini, kalau aku hapus, dia bisa nunjukin compile file. Nah, di sini terlihat. Nah, ada yang salah ini di daerah ini. Kamu tinggal klik aja, nanti kamu bakal dikasih tahu daerah mana. Atau nggak gitu kamu lihat aja 11,3 fatal error bla 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 bla. Nah, kamu tinggal tambahin aja sesuai apa yang disalahkan itu tadi. Jadi kamu tinggal lihat apa yang salah di sana. Kalau memang ada yang salah. Gitu. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Kak, izin tanya, berarti untuk UTS-nya besok itu kita bikin program gitu, apa bikin program di print apa programnya ditulis tangan gitu nanti. Wah, kalau ini kan online ya. Jadi kalau online aku masih kurang tahu. Kalau kemarin itu, jadi kalau untuk pembuatan program yang bawah ini, tadi yang terakhir ini kan ada buatlah program ini. Itu tulis tangan dulu loh ya. Kalau yang UTS, dia itu tulis tangan. Habis itu nanti disuruh buat lagi, terus di print. Terus nanti hari setelah PTS atau setelah UTS itu nanti bakal dikumpulkan. Tapi kalau untuk online ini masih kurang tahu saya. Iya mas, makasih mas. Ya, Pak ini contohnya ini. Disuruh buat program, dikumpulkan hari ini, tanggal ini. Untuk nomor 3 tadi udah selesai. Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Untuk pengulangan sama pemilihan? Kebanyakan nanti kalau kamu di Pascal, itu bakal pakai itu toh. Lebih banyak pakai pengulangan sama pemilihan itu tadi. Nanti untuk di praktikumnya nanti juga bakal dikasih tahu tentang flow chart kalau nggak salah. Ya, flow chart. Nanti kamu kayak pengulangan itu ada lambangnya sendiri. Terus pemilihan ada lambangnya sendiri. Nanti jika ini terpenuhi maka akan belok kemana, jika ini tidak terpenuhi maka akan belok kemana.
di praktikum udah mulai kan, Pascal? Udah mulai kok. Udah Kak, tapi nggak itu. Belum paham pembikinan flowchart-nya itu kayak pengisiannya. Rata-rata bingung. Sebenarnya kalau kamu baca Sama program algoritmanya Kak. algoritma, ya gini, kalau kamu buat program itu sebenarnya bakal lebih paham kalau kamu pakai flowchart sebenarnya. Sebentar, ini terus aku ngehang. Jadi misalkan nanti di flowchart ya, ini ada program kayak gini. Ini kan program, satu program. Nah, nanti itu ada di atas, misalkan begin itu yang tanda apa gitu, aku lupa. Kan turun, ini nanti pemilihan kan. Untuk pemilihan nanti kan ada beberapa pilihan. Yes, no. Misalkan, coba aja deh. Ini kalau aku ini ya, aku lupa lambangnya ya, soalnya lambangnya juga lumayan banyak. Bentar. Kalau pakai kayak gini, misalkan kamu baca program ini kan, kamu nanti bakalan nggak tahu kan ini apa ya. Lah, nanti kalau kamu di apa namanya, di flowchart itu tadi, kamu bakal bisa tahu lebih banyak, lebih paham. Jadi kalau nggak salah ini nggak sih. Nah, misalkan di sini tuh apa gitu ya, tuliskan programnya itu di sini start. Nanti kamu bisa di bawahnya nanti bisa lebih menjelaskan. Habis start ini nanti ya kemana? Kamu bakalan lihat apa? Yang kamu harapkan nanti itu keluarnya apa? Habis start ini kalau di sini ya, ini kan ada write-learn. Kalau ada write-learn biasanya langsung dituliskan. Kalau ada write-learn dia bakal langsung muncul. Kayak gini, langsung menuliskan atau kalau nggak menuliskan itu menampilkan tulisannya apa, misalnya ada 1 sampai 5 pilihan. Dan nanti misalkan kalau case of nanti kalau misalnya kayak gini, ini misalkan di blok pemilihannya ya. Di sini juga biasanya pakai input, itu input pilihan. Enggak di satu kotak biasanya, di kotak yang berbeda. Atau kalau di satu kotak jarang sih. Habis ini misalkan ada yang apa ini, case of ya. Case of-nya kan. Ini langsung kamu bisa tulis saya. Angkanya berapa, misalkan satunya itu tadi. Nanti kalau yes, kamu bakal ke kanan keluar tulisannya di sini, keluar tulisan. Habis itu langsung meluncur N. Kalau enggak turun di bawah meluncur N. Jadi nanti pembacanya lebih gampang. Jika tidak satu maka akan kedua, jika tidak dua maka ketiga, jika tidak ketiga maka 4, jika tidak 4 maka 5, jika tidak 5 selesai, berarti langsung ke N, berarti tidak ada salah satunya kayak gitu. Jadi untuk var pilihan integer itu baca ditulis ya Kak di flowchart-nya Kak ya? Enggak, kalau di flowchart itu yang keluar cuma ini, apa yang keluar di ininya loh. Kayak misalnya ini aku apa akuran ya. Nah, ini yang keluar ini tuh aja yang kamu tuliskan. Ini kan muncul kan, berarti menampilkan apa yang ditampilkan. Habis itu ini silakan memilih perhitungan input apa itu, misalkan input perhitungan. Itu nanti menampilkan ini misalkan 2. Tadi kan 1, berarti kan salah kan, bukan 1. Bakal langsung ke no, langsung turun ke nomor 2. Nomor 2 apa ini? Langsung tuliskan menampilkan ini. Input kamu masuk aritmatika 1, nanti keluar lagi ini.
Dia bakal terus. Habis sampai sini kan. Di sini programku sudah selesai. Langsung end. Berarti nanti langsung terakhir end, gitu. Misalkan ini kan 1 2 3 4. Kalau aku masukin yang kelima kan salah. Dia bakal langsung end. Berarti itu langsung nanti di flowchartmu. Misalkan ini angka yang kelima, bawahnya langsung end. Kayak gitu. Aku ada nggak sih file flowchart? Bentar. Jadi intinya untuk identifier-nya nggak usah ditulis ya kak ya. Soalnya kemarin aslab saya bilang Nggak. identifier-nya ditulis kak. Kalau identifier ditulis itu tergantung sebenarnya sih. Kayak identifier itu sebenarnya kan kalau dimunculkan di flowchart itu nggak perlu juga. Ada sih. Ada terus bisa juga dituliskan. Cuma kayak kalau di flowchart itu kan untuk menampilkan inti-intinya. Untuk menampilkan prosesnya gimana. Jadi menurutku nggak usah. Kalau itu ya, kalau aku dulu ya nggak pakai. Soalnya aku nggak ngeluarin. Bentar. Oh, ini flowchart. Ini kan algoritmanya. Algoritma itu tulisannya yang biasa-biasa gini tulisannya. Nah, ini. Untuk flowchartnya ini kan tadi kan pertama mulai kan startnya. Habis itu ini aku inputnya apa. Misalkan ini aku tulis D-nya tidak lebih besar daripada D2, programmu bakal langsung selesai. Tapi kalau iya, langsung masuk. Kayak gitu. Boleh lihat algoritmanya nggak tadi kak? Buat referensi aja. Untuk algoritma itu kayak cuma step-stepnya ini. Kamu start programnya F9 itu tadi. Habis itu kamu apa yang kamu lakuin setelahnya? Kamu inputkan, masukkan nilai. Habis itu kamu masukkan nilai, apa yang dilakukan programnya? Menentukan diameternya dulu. Habis itu apa? Misalkan jika tidak ini tadi itu masuk di sini, yang ini. Jika tidak, maka program akan langsung berakhir. Jika iya, maka akan dilanjutkan ke proses perhitungan. Habis itu lanjut ke proses perhitungan dan lainnya. Kamu tuliskan itu. Biasanya diminta itu kamu jelaskan yang dihitung itu apa aja, berapa banyak yang dihitung ini. Jadi menghitung jari-jari ujung, penampang, luas penampang, dan lainnya. Iya kak, makasih kak. Ya. Udah, nomor satu udah, nomor 2 tadi sama. Ini untuk nomor 3 sudah bisa kan pasti yang case off tadi. Penggunaan case off, misalkan kamu milih satu, bakal muncul apa, habis itu keluar harganya. Oh ya, aku mau kasih tahu. Nah, ini. Kalian kalau misalkan pakai angka real, kan munculnya pasti angkanya yang banyak komanya. Kayak misalkan ini. Nah, ya kalau muncul kayak gini, ini soalnya memang prinsipnya real itu kayak gitu. Dia bakal munculkan berapapun sampai terakhir di belakang koma. Untuk mencegah itu atau biar kamu bisa melihatnya enak, kamu pakai ini. T2. Jadi ini pertama T2 L ini tadi kan dari rumusnya, hasil perhitungannya T2 untuk di pertama ini di tengah-tengah ini berapa angka di depan koma, berapa spasinya, space-nya. Terus untuk yang di belakangnya ini berapa angka di belakang koma.
Jadi kamu masukin ini jari-jarinya bla 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 bla. Nah, dia bakal keluar ini. Tadi aku kan space-nya 30. Dia space-nya bakal sejauh ini, 30. 30 dari ininya tadi. Di depan koma ini tadi. Terus untuk yang di belakangnya itu tadi kan 3, berarti 3 angka di belakang koma. Misal ini aku rubah space-nya yang di depan jadi 100, 1000. Dia bakal, nah, dia muter-muter sampai akhirnya di sini. Tapi kalau yang aku rubah belakang koma, komanya yang naik. Jadi 1, 2, sampai 7 ini tadi. Gitu. Jadi untuk penggunaan real kalau bisa pakai ini, biar lebih jelas. Kalau untuk integer perlu, soalnya dia nggak perlu pakai koma. Untuk char ini bisa dipakai untuk satu huruf atau satu angka. Sedangkan untuk integer, untuk string, untuk kata-kata yang ya, tidak, dan lain-lainnya. Sudah, mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk Pascalnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya jawab yang di chat ini. Untuk UTS itu, kalau nilai UTS ya dari itu ujian sendiri, nggak ikut praktikum. Praktikum ada nilainya sendiri. Jadi nanti kayak ada nilai mata kuliah, itu ada nilai praktikum sama nilai kelas. Untuk nilai kelasmu itu tadi, itu dari UTS, UAS yang dikatakan sama Pak Urip itu tadi. Sedangkan untuk praktikum nanti itu juga akan mempengaruhi. Jadi kayak nilai kelas sama nilai praktikum digabung untuk jadi nilai mata kuliahmu tadi. Jadi misal ini, aku nggak tahu ya berapa persennya ya. Jadi kalau prokom misalkan lab prokom 70%, 30%. Habis itu untuk mata kuliahnya sendiri 70%. Kamu masih bisa selamat, masih bisa lanjut. Tapi misalkan kalau mata kuliahmu yang mata pelajaran biasa itu jeblok, habis itu tapi di praktikum bagus, kamu nanti bisa ditolong sama praktikum itu tadi. Terus untuk Ritki sama Ridlan, kalau Ritki aku masih belum tahu. Aku nggak pernah tahu Ritki. Yang saya tahu itu cuma Rit sama Ridlan. Gitu. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi.
kalau penggunaan clear screen itu tadi yang kayak saya omongin tadi, yang di awal-awal kan saya use-nya CRT soalnya pakai Free Pascal. Kalau misalkan kamu pakai use-nya udah pakai CRT tapi clear screen-nya nggak bisa, CLR, SCR-nya nggak bisa, coba berubah jadi itu windscreen. Ini loh, aku kan use CRT. Tapi kalau misalkan kamu nggak bisa pakai WN SCRT, coba usage-nya diganti itu. Setiap laptop iya bisa beda-beda. Soalnya ada laptop yang bisa pakai Free Pascal, ada yang bisanya pakai turbo. Aku kan nggak bisa pakai turbo di laptopku, jadi aku pakai yang Free Pascal. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saranku ya untuk kalian, misalkan yang pertama, kalau ujian tulis tangan, tulisannya harus jelas. Soalnya dosennya matanya rada buram. Bukan menghina, mohon maaf Pak Urip. Jadi aku pas itu kayaknya pernah disalahin gara-gara tulisannya nggak baca. Habis itu kalau yang untuk UPTS-nya praktikum atau UPAS-nya praktikum, kalian harus benar-benar paham sama apa yang kalian tulis di laptop, sama apa yang kalian programin. Habis itu untuk flowchart-nya juga harus benar-benar pas. Kalau untuk UPTS sama UPAS ya. Kalau bisa printernya itu printer yang bagus. Jangan sampai ada yang kayak garisnya itu kepotong-potong atau goyang-goyang garisnya itu. Soalnya itu juga biasanya diperhatiin sama aslep-aslepnya. Itu di plan flowchart-nya tak, Kak? Maaf, apa? Yang tadi kakaknya bilang di print itu apanya, Kak? Ya, flowchart-nya. Tapi kalau oh ya, ini kan sekarang online ya. Kalau online kayaknya aman sih. Harusnya loh ya. Soalnya kalau waktu dulu itu banyak yang dimarahin gara-gara printernya kadang-kadang error. Makanya garis-garisnya ada yang hilang, ada yang geser. Itu bisa kena minus point. Oh iya, Kak. Ada yang mau bertanya lagi? Akbar mungkin kalau sudah nggak ada mungkin bisa ditutup Akbar.
Kalau misalnya nggak ada yang tanyain lagi, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang membingungkan, bisa tanya-tanya lagi nanti. Sekian. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Ya, jadi mungkin dari Mas Salman sudah memberikan ilmunya. Kalau misal masih ada yang belum paham, mungkin bisa di PC Mas Salmannya. Kalau misalnya nggak ada nomornya atau nggak ada buat hubunginnya, mungkin ini dari Mas Salman masih ada atau belum? Mas Salman. Ya udah. Ya udah, mungkin buat hari ini terima kasih buat Mas Salman dan semuanya yang sudah hadir. Jadi masih ada satu lagi tim Ekos buat angkatan 2020 ya. Jadi terus pantengin buat tanggalnya biar nggak ketinggalan. Jadi buat hari ini aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Kak. Terima kasih kembali. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih kembali.